Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hati kita yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita sebagai pernyataan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya. Yang rasa syukur itu kita wujud nyatakan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah takwa. Sehingga dengan ketakwaan inilah manusia akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah tidak menilai manusia itu dari harta kekayaan yang dimilikinya, pangkat dan jabatan yang disandangnya, gelar kesarjanaan yang diperolehnya. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu wahai hambaku, kata Allah, adalah yang paling bertakwa, yang paling tunduk kepada aku di dalam hidup dan kehidupan ini. Maka mudah-mudahan amal-amal ibadah kita ini akan bisa menjadi investasi dan tabungan pahala akhirat kita. Yang kedua, salatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Ketika kita istiqomah menjadi pengikut beliau, menindaklanjuti ajaran-ajaran beliau, maka kita berharap kelak di akhirat kita akan dibangkitkan di bawah bendera umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, masih dalam suasana Syawal. Kita baru saja berbahagia setelah menuntaskan amaliyah Ramadan kita. Kita bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Walaupun ada larangan mudik, tetapi kita masih bisa melepas rasa rindu itu. Dan selama Ramadan pun kita bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Tetapi tidak demikian dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Walaupun jarak antara Indonesia Palestina itu ribuan kilometer, walaupun mungkin secara garis nasab tidak ada hubungan saudara, tetapi ingatlah sabda Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan termasuk golonganku seorang muslim yang tidak peduli terhadap saudaranya sesama muslim. Oleh karena itu, penderitaan saudara-saudara kita di Palestina sudah sepatutnya dan sepantasnya menjadi penderitaan kita pula. Sehingga kontribusi, doa, donasi, paling tidak kita sampaikan kepada saudara-saudara kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Atau paling tidak kita mengutuk dan melaknat Zionis Israel yang melakukan kejahatan kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ikatan persaudaraan kita ini tidak dibatasi oleh nasab dan hubungan keluarga, tidak dibatasi oleh teritorial dan batas wilayah. Tapi ketika mereka muslim, jelas Palestina adalah
satu negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka mereka saudara kita. Bisa kita bayangkan ketika mereka sholat taraweh di hadapan moncong senjata para tentara-tentara Zionis yang mereka itu tidak mempunyai rasa kemanusiaan, dan dunia internasional pun seolah-olah tutup mata itu. Maka paling tidak marilah kita selipkan di dalam bait-bait doa kita, di dalam sholat kita, doa untuk saudara-saudara kita itu. Karena paling tidak ada dua alasan kenapa kita harus peduli terhadap kasus Palestina ini. Yang pertama tentu adalah alasan keimanan dan akidah tadi. Kita tahu di Palestina itu ada satu masjid yang termasuk masjid yang luar biasa, yakni Masjidil Aqsa. Masjid yang pernah disinggahi oleh baginda Rasulullah SAW, Nabi kita, ketika beliau menjalankan atau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Hal ini jelas disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Menurut riwayat, di Masjidil Aqsa itulah Rasulullah singgah. Ketika itu beliau hendak dinaikkan oleh Allah Ta'ala untuk Mi'raj. Maka tentu ada sejarah yang luar biasa bagi kita umat Islam. Sehingga ketika siapa yang mengganggu Masjidil Aqsa, siapa yang menodai Masjidil Aqsa, maka kita harus melaknat itu. Karena itu berarti menyakiti hati umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bahwa Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang dibangun kedua setelah Masjidil Haram. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwa rumah ibadah pertama adalah Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatan mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Al-ayah. Maka bangunan ibadah, rumah ibadah yang kedua yang dibangun adalah Masjidil Aqsa ini. Bahkan lebih dulu sebelum Masjid Nabawi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awalun?" Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Kemudian Rasulullah menjawab, Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram di Makkahal Mukarramah. Qala qultu summa ayyu ya Rasulullah. Kemudian Abu Dzar melanjutkan pertanyaan, kemudian masjid apa ya Rasulullah? Al-Masjidul Aqsa. Masjid Aqsa itulah masjid yang kedua yang dibangun dalam sejarah Islam. Maka sekali lagi, ketika kita mendengar berita penderitaan saudara kita di Palestina yang mereka sebenarnya ingin masuk ke masjid itu, justru dihalang-halangi oleh Yahudi yang tidak berberi kemanusiaan itu. Itulah makanya Hitler, seorang Hitler yang terkenal pemimpin Nazi, itu mengatakan, karena Hitler inilah yang dulu memusnahkan dan memberangus seluruh orang Yahudi. Tapi dia katakan, aku akan habiskan orang Yahudi itu, tetapi aku sisakan beberapa saja. Supaya apa? Supaya dunia nanti akan tahu kenapa mereka aku hancurkan. Ternyata benar, Yahudi bangsa yang culas, mereka bangsa yang pengecut. Bukti fisik nyata melalui tayangan video, anak-anak kecil, kaum perempuan, orang-orang tua yang mestinya di dalam perang apapun itu dilindungi, tetapi justru oleh mereka disiksa kayak begitu. Ditembak secara langsung di depan keluarga mereka, anak masih bayi pun menjadi korban. Ini ternyata, dan Al-Quran pun banyak sekali menerangkan tentang perilaku Yahudi ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah melalui khutbah Jumat yang singkat ini kami mengajak diri kami pribadi dan jamaah sekalian, kita sambungkan untayan doa kita. Semoga mereka, orang-orang Yahudi, segera mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
beberapa tentara dari Hamas dan Fatah yang sebelumnya ini mereka tidak bisa bersatu, kembali ditautkan dengan ikatan akidah. Karena sesungguhnya yang menyebabkan kita umat Islam ini lemah adalah kita bercerai-berai, kita tidak bisa bersatu. Tetapi ketika kita bersatu, sesungguhnya ada kekuatan yang luar biasa. Dan itu dibaca oleh musuh Islam. Akhirnya Islam diadu domba, Islam diporak-porandakan. Marilah kita galang persatuan umat Islam ini. Kita mulai dari skop yang paling kecil, dari masjid kita masing-masing, dari lingkungan kita masing-masing, sehingga dengan demikian Islam itu akan jaya dan berdiri tegak. Mudah-mudahan dengan kebersatuan ini akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyatakan, ya Allah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu akan menaungi orang-orang yang bersatu dan berjamaah, tidak bercerai-berai. Berbeda pendapat silahkan, boleh, tetapi berpecah belah jangan sampai. Karena bagaimanapun kita adalah diikat dengan ikatan iman, diikat dengan ikatan akidah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihim musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, marilah kita berdoa, bermunajat di Jumat yang penuh berkah ini. Khususnya kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berada di dalam ujian dan kesulitan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'alaika bil yahud al mu'tadin alladziina qatalu ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la tu'jizunaka. Allahumma sattat samlahum wa farid jam'ahum waj'al da'irati alaihim. Allahumma akhsim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahadan. Allahumma anzil alaihim wa ala man awanahum ba'sakal ladzi la yuraddu anil qaumid dhalimin. Allahumma anjih ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma tuf bihim warhamhum wa ahrijhum minadh-dhayqi wal hisar. Allahumma taqabbal minhumus syuhada wasfi minhumul marada wal jarha. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Rabb innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna